saya akan membacakan beberapa hadis tentang sholat, ya, keutamaan sholat, pentingnya sholat. Jadi biasanya kalau menjelaskan tentang istilah-istilah baik dalam hal ibadah ataupun hal muamalah, ya, dalam kitab-kitab fikih itu biasanya dijelaskan makna istilah itu dulu, Pak. Sholat, lugawi, ya, lugotan. Sholat itu secara bahasa maknanya apa? Secara bahasa maknanya adalah doa, ya, bentuk jamaknya sholawat, ya. Jadi kalau kita bersolawat untuk Nabi itu artinya kita berdoa untuk Nabi. Makanya sholawat itu bukan hanya untuk Nabi, seringkali kita sampaikan, ya, bahwa sholawat itu juga untuk keluarga Nabi, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk sesama kaum muslimin. Ya, kita kirimkan sholawat, kita kirimkan doa, maksudnya kepada mereka. Jadi sholat memang secara makna artinya berdoa. Nah, tapi secara istilah, ya, sholat istilahan, sholat secara istilah atau secara syar'i, ya, maknanya adalah ibadah, ya, kegiatan ibadah kita yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya, sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kalau secara istilah begitu. Jadi berbeda antara makna secara bahasa dan makna secara istilah atau secara syar'i. Ya. Nah, ini hati-hati, Pak, di sini, Pak. Ada istilah yang oleh para ulama disebut dengan harbul mustalahat, perang istilah. Harbul mustalahat, artinya perang istilah. Karena kalau dalam bahasa kita bisa juga dengan ghazul fikri, ya, perang pemikiran. Orang-orang munafik, ya, saya katakan begitu, ya. Orang-orang munafik itu kadang lebih paham tentang ini daripada kita sebagai kaum muslimin, Pak. Ya, mereka sering menyesatkan umat Islam, ya, dengan mendahulukan makna secara bahasa dibanding makna secara istilah. Padahal dalam kaidah yang benar, ketika ada perbedaan antara makna bahasa dengan makna istilah, maka yang harus dikedepankan, yang harus didahulukan adalah makna secara istilah. Paham nggak yang saya katakan ini? Kalau kita bicara salat, maknanya bukan doa, tapi maknanya adalah kegiatan ibadah kita yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu harus didahulukan. Ya. Kecuali dalam pembicaraan itu ada penjelasan. Kita bicara secara istilah, secara bahasa, ya, makna salat adalah berdoa. Nah, tapi kalau tidak dijelaskan seperti itu, ketika kita mengatakan salat, maknanya adalah ibadah kita itu, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Nah, bagaimana mereka bermain dengan istilah ini, Pak? Mereka sering mengatakan begini, ya, orang-orang liberal lah saya katakan, ya. Kalau saya katakan mereka adalah orang-orang munafik, zahirnya Islam tapi hatinya benci Islam. Ya, jadi mereka katakan kalau salat itu bermakna doa, maka ketika orang itu sudah berdoa, maka dia sudah salat. Apapun agamanya. Nah, ini kan pernah dikatakan begitu, Pak. Ya, atau istilah Islam misalnya. Islam itu secara bahasa maknanya apa? Selamat bisa, menyelamatkan bisa, berserah diri bisa. Ya, Islam itu maknanya berserah diri. Ya. Itu secara bahasa, lughatan. Lughoh itu artinya bahasa. Ya, secara lughawi, makna lughawi memang betul Islam itu artinya berserah diri. Tetapi makna istilahnya bukan berserah diri. Islam itu makna secara istilah, ya, dinul hak ini, ya, din yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Sumber-sumber ajaran utamanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah Islam, bukan berserah diri. Jadi ketika kita bicara Islam, bukan sedang berbicara tentang berserah diri, tetapi berbicara tentang dinullah ini. Ketika kita mengatakan istilah Islam, sampai sini paham nggak kira-kira? Nah, orang-orang munafik tadi, ya, mereka mengatakan begini, Pak. Ya, kan ada ayat yang berbunyi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Mereka katakan, jadi kalau orang sudah berserah diri, maka agamanya dia itu sudah benar. Apapun agamanya, itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal yang dimaksud dalam ayat itu inna dina indallahil Islam, maknanya adalah Islam sebagai ajaran atau risalah yang dibawa oleh baginda Nabi ini, yang seluruh ajarannya bersumber dari Quran dan Sunnah, bukan bermakna berserah diri. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita bicara tentang satu istilah dalam Islam, maka yang harus dikedepankan adalah makna istilahnya, bukan makna bahasanya. Sampai sini paham ya? Kira-kira ya.
Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, ini bermain-main dengan istilah, Pak. Para ulama atau menamakan ini sebagai harbul mustalahat, perang istilah. Ini berbahaya. Jadi mereka mendegradasi gitu ya, menurunkan kemuliaan atau keagungan satu makna yang ada dalam Islam untuk digantikan dengan pengertian yang lain. Ya, istilah-istilah yang baik diturunkan derajat keagungannya, gitu kan? Sholat, Islam itu diturunkan derajat keagungannya. Istilah-istilah yang buruk ditingkatkan, artinya dibagus-baguskan, gitu. Ya, ini namanya harbul mustalahat, perang istilah. Ya, kira-kira kita masih bahas mukaddimahnya ini, Pak. Jadi salat tadi maknanya apa? Secara istilah, ya, ibadah kita yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya, nah sekarang kita bicara tentang syarat dan rukun, Pak. Kalau saya bicara tentang syarat dan rukun, paham bedanya ya? Apa itu syarat, apa itu rukun? Ya kan kita sering mengatakan, sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, maka suatu amal itu akan sah. Nah, kalau yang sudah paham ini mungkin hanya pengulangan saja. Jadi saya ingin mengatakan untuk yang belum paham ya. Jadi yang disebut syarat itu adalah apa-apa yang harus dipenuhi sebelum suatu amal itu dilaksanakan. Baik amal ibadah maupun amal-amal yang bersifat muamalah, agar amal itu menjadi sah ya secara syariat. Jadi apa-apa yang harus dipenuhi sebelum suatu amal itu dilakukan. Baik itu amal ibadah ataupun amal-amal yang bersifat muamalah, ya, agar ibadah atau agar amal itu sah secara syariat, ya. Sholat akan sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya, jual beli misalnya akan sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Nikah akan sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Termasuk jihad misalnya. Karena setiap ibadah itu pasti ada syarat dan rukunnya. Ya, jihad akan sah dianggap sebagai jihad yang berpahala ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu syarat, Pak. Ya. Nah, kalau rukun apa? Rukun itu adalah segala sesuatu yang dilakukan yang merupakan bagian-bagian pokok dari amal itu. Ketika amal itu dilaksanakan, baik amal ibadah ataupun amal-amal muamalah. Ya, jadi kalau syarat itu adanya sebelum amal itu dilakukan, ya, kalau rukun itu adalah ketika amal itu dilakukan. Paham sampai sini ya, kira-kira ya. Makanya rukun itu artinya adalah bagian yang paling pokok, ya. Ini rukun ini, Pak. Tiang-tiang ini kalau dalam bahasa Arab bisa dikatakan rukun. Yang membuat sesuatu itu menjadi tegak, ya. Maka di Ka'bah itu kan sudut-sudutnya disebut rukun ya, ada rukun Yamani, rukun Iraki gitu kan, dan seterusnya. Nah, misalnya kalau syarat sholat misalnya, syarat sholat apa? Ya, dia harus Islam dulu. Kalau nggak Islam nggak sah sholatnya kan gitu. Ya, dia harus akil balik, dia harus berakal, dia harus balik. Kalau nggak berakal, nggak balik, nggak sah sholatnya. Ya, karena kalau anak-anak itu memang tujuan kita untuk mendidik mereka. Ya, meskipun mereka belum akil, ya, belum balik juga. Kemudian berwudu. Harus suci dulu sebelum salat. Ya, salah satu syarat supaya salatnya itu sah secara syariat. Kemudian menutup aurat. Ya, kalau auratnya nggak tertutup nggak sah salatnya. Ini bagian dari syarat salat. Kemudian menghadap kiblat. Ya, kalau nggak menghadap kiblat nggak sah salatnya. Lalu apa? Sudah masuk waktu. Nah, kalau nggak pada waktunya nggak sah salatnya. Ya, ini bagian dari syarat-syarat sholat. Ya, nikah juga begitu, Pak. Misalnya, ya, syarat nikah itu apa? Misalnya, yang pertama harus Muslim dia. Kalau nggak Muslim nggak sah dalam pandangan Islam. Jadi pernikahan beda agama misalnya, saya mengikuti pandangan jumhur ya, mayoritas ulama. Kalau ada yang salah satu, apalagi dua-duanya tidak Islam, dalam pandangan Allah nggak sah itu pernikahan. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang masih memperbolehkan kalau yang laki yang Islam, ya, yang bukan Islam itu yang perempuan. Ada sebagian ulama yang berpendapat begitu. Tapi kalau saya mengikuti yang jumhur, yang mayoritas, bahwa dua-duanya harus Islam. Gitu. Ya, jadi syarat nikah misalnya itu harus Muslim. Yang kedua apa? Harus
bukan mahram. Ya, kalau mahram nggak sah salatnya, maaf nikahnya. Ya, kemudian apa? Tidak dipaksa. Ya, nah ini adalah bagian dari syarat-syarat nikah. Kemudian rukun nikahnya apa? Harus ada wali, harus ada saksi, harus ada ijab kabul. Ya, ada mempelainya. Kalau nggak ada mempelainya, ya artinya nggak ada laki wanitanya nggak jelas, ini nggak sah nikahnya. Ya, itu bagian dari rukun-rukun nikah. Nah, jadi tadi syarat sholat sudah kita sampaikan ya. Kalau rukun sholat apa sekarang Pak? Rukun sholat. Jadi jangan sampai kita nggak tahu syarat dan rukun sholat. Ya, karena sholat yang kita lakukan sehari minimal 5 kali ini, sholat-sholat wajib, ya harus disertai dengan ilmu. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang itu. Jadi tentang sholat pun kita harus paham syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya. Rukun sholat apa, Pak? Ya, rukun sholat pertama apa? Ya, berdiri dulu. Ya, yang mampu berdiri harus berdiri dia. Nah, kalau nggak mampu berdiri, baru dia boleh duduk. Ya, kemudian apa? Niat tadi. Ya, jadi kalau mampu berdiri untuk sholat wajib ya, kalau mampu berdiri dia harus berdiri. Ya, tapi kalau untuk sholat sunnah boleh sambil duduk. Ya, dan kemudian niat tadi katakan. Ya, kemudian apa? Takbiratul ihram. Ya, setelah itu al-fatihah, baca suratul fatihah. Setelah baca surat fatihah ruku. Ya, kemudian tumakninah. Tumakninah ini bagian dari rukun, Pak. Tumakninah itu apa? Artinya berhenti sebentar. Berhenti sejenak, berhenti sebentar. Jadi kalau ada orang sholatnya kayak mematuk ya, ayam mematuk makanan ini. Nah, gini nggak sah itu sholat. Dia harus berhenti sejenak. Itu namanya tumakninah. Meskipun tidak baca doa tidak apa-apa. Karena doa ruku itu bukan bagian dari rukun. Ya. Kemudian apa? Iktidal. Setelah iktidal apa? Sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian sampai kepada tasyahud akhir. Duduk terakhir ya. Kemudian membaca tasyahud, kemudian salam. Dan yang terakhir tertib. Ya, kurang lebih ada 13 lah rukun salat itu. Nah, ini harus terpenuhi semua ke-13 hal ini. Maka kalau kita lihat di sini bacaan yang wajib dalam sholat itu sebenarnya cuma 2. 1 Al-Fatihah, 2 tasyahud akhir. Ya, selebihnya sunnah itu. Enggak baca enggak apa-apa sebenarnya, ya tapi sayang. Namanya sunnah kan kalau kita baca dapat pahala gitu ya. Doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, kemudian tasyahud awal. Itu hukumnya sunnah. Yang wajib atau yang menjadi rukun dari sholat itu adalah pertama surat Al-Fatihah, yang kedua adalah bacaan tasyahud akhir. Jadi itu pengertian syarat dan rukun. Ya, syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum suatu amal itu dilakukan. Ya, agar amal itu sah secara syariat. Ya, baik amal ibadah ataupun amal muamalah. Rukun apa? Rukun adalah bagian-bagian pokok, bagian-bagian yang harus ada, bagian-bagian yang harus dikerjakan dalam amal itu, baik amal ibadah maupun amal muamalah, agar amal itu syah secara syariat. Ya, yang muamalah ini apa? Contohnya misalnya tadi jual beli, nikah, ini kan muamalah. Ya, kalau ibadah ya salat, haji misalnya. Ya, jadi ini adalah pengertian dari syarat dan rukun.